So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, etc. جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان را در دست دارد و بسیار هوشمندانه و مقتدرانه bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head. Halo, selamat malam. Ketegangan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali memanas. Meski serangan ditunda, situasi ternyata belum mereda. Ancaman di Selat Hormuz dan tekanan pada energi global ternyata masih berlangsung. Dan dampaknya mulai terasa di Indonesia. Dan pemerintah bergerak mengantisipasi dan juga menjaga stabilitas. Namun efektivitas kebijakan yang diambil ternyata masih menjadi sorotan. Jadi sudah tepat sasarankah kebijakan atau perlu penyesuaian? Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, malam ini kita akan membahas dalam Head to Head. Langsung saja saya akan panggilkan 6 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Pertama adalah PLT Deputi 2, Kepala Staf Kepresidenan, Profesor Poppy Rufaidah. Prof. Poppy, selamat malam. Selamat datang, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Baik, narasumber kedua adalah pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Prof. Trubus, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, luar biasa. Berarti 2 profesor, 2 guru besar sudah menjadi narasumber saya malam hari ini. Silakan, Prof. Trubus. Dan ini ternyata tidak hanya 2, tapi 3 pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, selamat malam. Malam. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Siap, terima kasih Prof. Silakan. Terima kasih. Dan narasumber keempat, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, Sarman Simanjorang. Pak Sarman, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Sarman. Terima kasih. Hadir, siap. Silakan. Dan tidak adanya 4 orang narasumber di samping saya, ada 2 pula yang sudah hadir bersama dengan penonton. Saya akan sapa terlebih dahulu, yakni analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat malam. Selamat malam, Bang Bram. Siap, terima kasih sudah kembali ke studio CNN Indonesia. Dan yang terakhir adalah analis Timur Tengah, Faisal Assegaf. Pak Faisal, selamat malam. Baik, terima kasih. Para narasumber, saya akan juga mengucapkan terima kasih pada penonton yang sudah hadir. Kita akan lihat bersama bagaimana diskusi malam ini terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi dampak dari perang Israel-Iran yang ada di Timur Tengah. Langsung saja saya akan ke Pak Samran terlebih dahulu. Oh ya. Ini kemudian kalau kuartal 1 kita anggap baik-baik saja, ternyata kuartal 2 ini diprediksi ternyata akan mulai ada perlambatan ekonomi. Dampak perang Iran dan juga Israel. So far setelah Lebaran, bagaimana Apindo melihatnya, Pak? Ya, pertama kita apresiasi bahwa untuk libur Idul Fitri tahun ini berjalan sangat produktif. Tingkat jumlah pemudik kita hampir mencapai 140 juta orang. Dan kita dari Apindo juga melakukan kajian, perhitungan 140 juta itu setara dengan sekitar 35 juta kepala keluarga. Dengan rata-rata membawa sekitar 4 juta 150 ribu saja, itu sudah mencapai perputaran 148 triliun.
dan itu menyasar kepada seluruh sektor usaha yang sangat-sangat produktif, mulai UMKM, destinasi wisata, dan juga seluruh transportasi, hotel, restoran, kafe, semua hidup dalam hal ini. Oke, berarti secara logika awam saya tidak ada perubahan. Ya, kami sangat yakin bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal pertama itu akan bisa mencapai target di kisaran 5,2 sampai 5%. Karena di kuartal pertama ini ada ditopang 3 momentum. Yang pertama masih kebagian libur Nataru, Januari, kemudian Imlek, perputaran uang hampir 9 triliun, dan puncaknya adalah Idul Fitri ini. Itu jadi kita masih sangat-sangat yakin. Tapi di kuartal kedua memang ini adalah tantangan yang sangat besar. Yang pertama kita tidak memiliki satu momentum, ya paling-paling mungkin kita nanti ada Idul Adha, tapi Di akhir Mei kalau tidak salah. tapi itu juga nggak begitu signifikan. Kemudian tekanan daripada dampak geopolitik yang semakin tidak pasti dan memanas ini. Tentu kami dari pengusaha terus terang saja mengikuti seluruh perkembangan tiap hari, karena bagaimanapun kami melihat bahwa namanya isu BBM, isu gas, kemudian juga nilai kurs rupiah, ini sangat sensitif terhadap psikologi pasar dan juga psikologi pengusaha dalam hal ini. Nah, sehingga bagi kami memang ini perlu suatu kolaborasi bagaimana mengantisipasi agar di kuartal kedua nanti pertumbuhan ekonomi kita itu jangan sampai katakanlah tertekan sekali di bawah 5%. Oke, antisipasi atau jaga-jaga dari Apindo ini sudah terlihat gejalanya sekarang atau kemudian ya nanti masih kita bayangkan ketika masuk April begitu Pak? Sudah mulai, walaupun memang pengusaha masih mencoba melakukan diversifikasi di masing-masing perusahaan. Contoh misalnya begini, banyak industri kita yang masih tergantung bahan baku, import, dan itu sudah mulai ada keterlambatan kedatangan, gitu ya. Tapi pengusaha saat ini masih wait and see, masih menunggu. Artinya masih mencobalah dengan cara katakanlah bagaimana mengurangi biaya operasional gitu kan, sambil melihat perkembangan. Tapi ini juga nggak bisa berlangsung lama gitu kan ya. Kalau nanti misalnya suatu saat pemerintah juga akan menaikkan BBM, gas, nilai kurs rupiah kita, mau tidak mau biaya operasional akan naik, logistik akan naik, otomatis juga harga-harga akan menyesuaikan. Di satu sisi kita juga harus mengantisipasi bagaimana daya beli masyarakat kita. Nah, itu pertanyaan saya. Jadi yang jaga-jaga hanya kemudian para pengusaha atau kemudian Anda juga atau Pindo melihat konsumen sudah mulai menekan atau jaga jarak terlebih dahulu, tidak mengeluarkan uangnya terlebih dahulu gitu. Nah, sekarang kan begini, bahwa saat ini kan masyarakat kita juga dari hari ke hari, jam ke jam itu bisa menyaksikan bagaimana perkembangan geopolitik yang ada. Dan saya rasa pemberitaan masalah isu BBM ini juga selalu diikuti. Artinya ada dua kemungkinan. Masyarakat kita juga akan wait and see, karena kita lihat jumlah pemudik dari Jabodetabek saja tahun ini yang tidak mudik itu hampir 4,6 juta. Itu turun atau tidak? Tidak turun. Dia malah meningkat yang tidak mudik dari Jabodetabek. Itu pertama. Yang kedua, para investor kita juga itu pada posisi wait and see juga gitu kan. Mereka akan cenderung investasi nanti kepada yang aman. Beli emas misalnya. Tapi untuk dunia atau industri itu hal yang baik atau buruk? Semua wait and see. Pelaku wait and see, pembeli konsumen juga menunggu. Pasar secara umum itu akan menekan daripada ekonomi kita gitu loh. Makanya pemerintah memang harus bisa mampu memberikan suatu psikologi yang baik kepada pasar, kepada masyarakat, bagaimana isu-isu BBM, isu-isu gas ini, masalah kurs rupiah ini bisa dikelola dengan baik, sehingga tidak mengganggu psikologi pasar ini. Kalau nanti psikologi pasar masyarakat ini terganggu, ya semua akan ngerem gitu. Ini memberikan psikologis yang baik pada masyarakat. Baik, PR-nya itu, saya ke Anda, Prof. Popi. Jadi ternyata begitu. Ada wait and see, tapi ada keraguan-keraguan juga dari konsumen. Apa yang bisa negara jawab dari itu, Prof? Iya. Jadi pemerintah Indonesia sudah memprediksi hal ini jauh-jauh hari. Kalau kita cermati program Ascacita, program Bapak Presiden Prabowo yang pertama itu adalah swasembada pangan. Dan dari 2024 dicanangkan, sekarang menjelang tahun 2026 itu sudah tercapai bahkan melampaui capaian dengan mampu mengekspor beras ke salah satunya adalah ke Saudi Arabia, ya. Kemudian yang kedua adalah program swasembada energi. Swasembada energi itu dilakukan dan menjadi salah satu faktor yang memang dianalisis bagaimana gejolak ini akan terjadi. Dan prediksinya ternyata terlihat. Apa yang dilakukan untuk swasembada energi oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan penguatan untuk bauran energi. Apa saja bauran energi yang diperkuat? Selama ini adalah melakukan
diversifikasi dari sumber-sumber cadangan BBM yang ada, kemudian juga mendorong untuk melakukan transisi energi, di mana Indonesia itu sekarang memiliki kekuatan untuk EBT, ya energi baru terbarukan, yang sekarang sedang didorong oleh Bapak Presiden, dan juga infrastrukturnya pun juga sekarang sudah sangat saya ingin kuat dalami sekali. di situ, Prof. Kalau kemudian saya yang awam tentunya menganggap energi terbarukan atau kemudian pengalihan sumber daya kita, itu bukankah butuh waktu lebih panjang ketimbang kemudian stok dari Hormuz yang kemudian semakin menipis, sangat memungkinkan subsidi itu akan berkurang, Prof? Iya, jadi pemerintah tidak mengurangi subsidi, bahkan menjelang hari raya, bahkan sekarang pun juga pemerintah menjamin agar masyarakat tenang dan menikmati saat ini. Bahkan tadi seperti disampaikan bahwa jumlah yang mudik itu walaupun terjadi penurunan 143 juta sekian dibandingkan tahun lalu, tetapi yang menggunakan public transportation itu meningkat. Artinya apa? Kepercayaan masyarakat terhadap layanan dari swasta itu meningkat karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hanya soal substitusi saja menurut Anda? Tidak Jadi hanya masalah hanya dari kendaraan saja. pribadi menuju kendaraan publik? Salah satunya, salah satu karena apa? Pelayanan yang lebih baik, transportasi yang lebih baik, infrastruktur yang lebih baik, sehingga masyarakat lebih nyaman menggunakan public transportation. Karena memang infrastrukturnya lebih baik, dan itu yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga tadi mengenai masalah transisi energi. Saat ini pemerintah sudah dalam proses untuk memperlancar yang namanya jaringan, ya jaringan untuk gas, untuk industri yang sudah diresmikan, yaitu untuk dari Semarang, Cirebon Semarang, yang jumlahnya kalau ditotalkan hampir 244 km jaringan untuk meningkatkan transisi energi yang dari BBM ke gas. Secara gampang itu kapan bisa kami masyarakat nikmati, Prof? Di kala kemudian informasi deras bahwa masyarakat tidak hanya menerima informasi dari pemerintah, tapi juga bisa melihat media sosial, media konvensional, bagaimana tidak panik buying, tidak dalam kondisi psikologis yang terombang-ambing gitu, Prof? Iya, sampai dengan saat ini masyarakat menikmati apa yang telah dijadikan kebijakan pemerintah. Jadi yang namanya BBM saat ini dinikmati sesuai dengan rate yang ada, tidak terjadi peningkatan yang signifikan, ya, dan dijamin juga ketersediaan cadangannya, dan juga pemerintah menjamin dengan tadi transisi energi yang akan dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan untuk satu sumber energi saja. Pemerintah sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan perencanaan ini sudah diprediksi tadi yang disebut dengan bauran energi itu adalah BBM atau dari minyak mentah. Bahkan Pak Menteri Bahlil, ya, Kementerian SDM sudah melakukan pengukuran. Kami baru rakor, ya, hampir tiap minggu kita rakor dengan beberapa kementerian, khususnya menjelang hari raya. Bahkan baru tadi pagi Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Dr. Muhammad Kodari melakukan press conference dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, dengan Kepala BNN juga, BNNP, yaitu untuk menunjukkan, ya, apa-apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka bahwa negara ada untuk masyarakat. Jadi seharusnya kalau tadi butuh psikologis yang baik pada masyarakat, menurut Ibu negara sudah memberikan kepastian itu? Sudah. Melalui apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden baru-baru ini, bagaimana diwawancara, dan kita bisa melihat bagaimana proses untuk menyambut hari raya terlaksana dengan tenang, ya, walaupun tadi, ya, peningkatan jumlah masyarakat dengan menggunakan public transportation jumlahnya meningkat sangat drastis. Itu adalah salah satu indikator bagaimana di situasi saat ini Timur Tengah yang namanya apakah akan terjadi kenaikan BBM itu tidak terjadi. Dan pemerintah itu meyakinkan pada masyarakat bahwa negara ada, dan menjamin bagaimana proses untuk transisi energi itu bisa smooth dilakukan karena pemerintah sudah menyiapkan bagaimana berbagai alternatif yang akan dilakukan. Baik. Saya ke Pak Sarman lagi. Jadi itu sebetulnya cukup menjawabkah kemudian apa yang disampaikan Prof. Popi? Negara sudah menjawab, tapi di sisi lain kami masyarakat juga melihat Vietnam sudah ancang-ancang, Thailand sudah ancang-ancang, kita itu masih dalam kondisi yang aman. Kalau kata Prof. Popi, Lebaran masih aman. Pak Sarman. Tadi kan Pak Bram sudah menyampaikan bahwa memang saat ini pemerintah sedang berproses. Kita menuju kepada meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Artinya belum kita nikmati dalam waktu dekat. Ya kan? Itu satu. Yang kedua tentu dari sisi ketahanan pangan. Memang saat ini kita memang dari sisi ketahanan pangan sudah mandiri. Tapi jangan salah, BMKG sudah mengingatkan kita. Sebentar lagi ada El Nino. Kemarau yang berkepanjangan. Sangat ini juga berdampak pada pasokan. Itu juga menjadi antisipasi. Jadi yang kami harapkan dari pemerintah saat ini adalah
bagaimana menjaga psikologi pasar dan juga dunia usaha. Pertama, menjamin bahwa stok minyak nasional kita itu terjamin, ya. Walaupun saat ini ada masalah, kan kita dari dunia usaha sudah mendengar bahwa pemerintah sudah mencoba komunikasi dengan Amerika, 2 negara Afrika. Harapan kami itu bisa terwujud supaya stok minyak nasional kita tidak terganggu dengan berarti harganya akan stabil. Gas juga seperti itu. Karena gas ini kita tahu bukan hanya dunia usaha. 70 juta masyarakat kita sampai saat ini masih memakai gas LPG 3 kg. Artinya kalau sampai ini mengalami kenaikan, ini juga akan mengganggu daripada perekonomian kita. Jadi artinya ketahanan pangan, ketahanan energi, psikologinya itu harus diberikan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Kalau masalah tadi transisi energi, itu mungkin masih 5-10 tahun lagi. Jadi menurut Anda transisi belum memberikan psikologis yang aman? Jangka panjang yes, tapi untuk jangka pendek ini kan belum bisa menjawab itu. Gitu beberapa hari lagi menjelang kuartal 2, masih aman atau tidak? Kami melihat masih penuh tantangan yang perlu kita jawab bersama. Oke, baik Prof. Popi, tanggapan Anda. Ya, jadi beberapa yang tadi nggak sampaikan yang disebut dengan transisi energi itu dikawal oleh pemerintah. Bahkan dilakukan monitoring evaluasi oleh beberapa kementerian, antara lain oleh Kementerian Bappenas. Kami melakukan rapat tiap minggu untuk memunculkan beberapa indikator capaiannya. Seperti tadi disampaikan tentang jaringan gas. Jaringan gas yang baru dibangun selama targetnya 2 tahun ternyata bisa tercapai 18 bulan. Itu memang diperuntukkan bagi siapa? Bagi industri, yaitu di kawasan industri Batang. Yang nanti akan memberikan kontribusi multiplier efek untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan konsumsi gas yang ada menggunakan jaringan tersebut, tidak terasa sekarang, tetapi multiplier efek tadi. Digunakan oleh industri, membuka lapangan pekerjaan. Kapan lapangan pekerjaan itu ada? Tentu setelah itu dioperasionalkan. Atau kapan sebetulnya kami bisa melihat itu? Dalam waktu dekat sekarang kita bisa melihat bahwa itu sudah diresmikan. Kemudian sudah banyak industri yang memang menanti untuk dioptimalkan penggunaannya. Kemudian pada saat pabrik di sana menggunakan, itu membutuhkan tenaga kerja. Kemudian pada saat dioperasionalkan, berapa tenaga kerja yang akan terserap di kawasan tersebut. Artinya dalam waktu dekat itu apakah kami bisa membayangkan April atau maksimal di tengah tahun, Juni atau Juli misalkan? Ya sekitar pertengahan tahun ya kita melihat, karena ini sedang dalam proses untuk dioptimalkan ya, diaktifkan. Dan sudah diresmikan yang namanya jaringan gas tersebut untuk industri, itu salah satunya. Dan satu lagi ya, bahwa Indonesia itu salah satu eksportir terbesar untuk batu bara. Walaupun batu bara itu dikritik karena tidak ramah lingkungan, tetapi itu salah satu yang memang menjadi cadangan. Bila pemerintah Indonesia mewajibkan bahwa ekspor itu adalah untuk kebutuhan dalam negeri, Bapak Presiden itu langsung sudah menyampaikan pada publik bahwa itu adalah untuk ketersediaan energi bagi industri diprioritaskan. Prof, saya mendalami itu. Bagaimana kemudian saya juga menghubungkan bahwa kita eksportir batu bara dengan kualitas yang baik, dengan prioritas yang baik, tapi di satu sisi kebutuhan kita adalah soal BBM tadi. Bagaimana kami menyambungkan 2 dots ini, Prof? Iya, jadi yang masyarakat ini sekarang perlu diedukasi. Ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Khususnya Bapak Presiden sudah menekankan berulang-ulang bahwa masyarakat masih melihat yang disebut dengan energi itu adalah BBM. Padahal energi itu ada yang disebut dengan bauran energi. Sejumlah alternatif energi yang bisa digunakan. Contohnya, pemerintah sekarang mendorong Bapak Presiden yaitu untuk pembangkit listrik tenaga surya. Yang mana sudah terbukti ada 500 kepala keluarga yang sudah mendapatkan gratis dari program pemerintah di satu area. Jadi itu artinya bisa digunakan untuk masyarakat. Bisa digunakan langsung oleh masyarakat, tinggal bagaimana mengedukasi kepada masyarakat bahwa ini memang bisa dilakukan. Jadi ini proses yang memang sudah dihitung dengan sangat cermat sekali oleh pemerintah, bagaimana yang namanya swasembada energi ini adalah salah satu prioritas utama sebelum pemerintah ini berjalan bekerja, dan sudah dihitung dengan sangat detail sekali bagaimana tahapan-tahapannya. Swasembada energi. Saya garis bawahi situ. Saya ke Prof. Trubus kalau begitu. Jadi artinya dengan kebijakan apa yang kemudian disampaikan oleh Prof. Popi tadi, Prof. Trubus, seberapa itu kemudian secara perspektif kebijakan publik sudah bisa mengamankan psikologis masyarakat? Kalau dari tataran formulasi kebijakannya sudah bisa dianggap sebagai menenangkan publik gitu ya. Tetapi kan persoalannya kebijakan itu tidak hanya tataran formulasi semata, ada di tataran implementasi. Nah,
terkait dengan energi ini kan masyarakat ada yang sebenarnya menjadi tolak adalah itu tadi sudah singgung mengenai panic buying. Nah ini kan sebelum Lebaran kan sudah ada di Jawa Timur sempat terjadi situasi yang dimana masyarakat panik akhirnya membeli BBM secara dalam tanda petik quote and quote itu berlebihan, ada juga yang ditimbun. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya perlu juga ditelaah apakah ini nanti dalam next ke depan ya paling nggak skenario planningnya untuk jangka pendek ini sudah bisa terjawab itu gitu. Tapi apalagi jangka menengah, jangka panjang lah itu harus masyarakat harus tahu itu karena kan dalam hal ini menurut saya ketahanan energi ini tidak semata-mata dalam konteks bagaimana kemudian pemerintah membuat rancangan-rancangan, tetapi juga bagaimana kesiapan daerah. Yang kedua daerah ini jadi bagaimana daerah itu menyiapkan karena Indonesia ini geografisnya juga luas, tetapi di daerah ini kabupaten kota itu masyarakatnya dihadapkan oleh situasi yang ini informasinya itu seringkali tidak utuh kan pun gitu. Kemudian Pemda adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ya soal kebijakan itu tentunya. Iya, meskipun di daerah itu kan ada namanya ini gubernur kan, gubernur itu kan WPP wakil pemerintah pusat di daerah. Tetapi kan persoalannya ketika gubernur ini menyampaikan kepada yang namanya bupati wali kota seringkali enggak nyambung karena hal-hal yang sifatnya karena politis sesuai juga ada kepentingan yang lain. Nah, tetapi yang jelas bagaimana kemudian kebijakan yang disampaikan Ibu ini sebagai sesuatu yang harusnya dipatuhi lah ya. Dipatuhi oleh masyarakat kami di bawah. dapat. Oke, menarik. Implementasi adalah kunci untuk kemudian masyarakat teryakinkan oleh apa yang sudah disampaikan pemerintah. Yang menarik adalah pemerintah juga sudah mengumumkan adanya wacana Solweva untuk kemudian penghematan energi. Tapi usai jeda Prof, tolong nanti dianalisa. Tetaplah bersama kami. Kami juga akan ingatkan pada Anda yang menonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan maupun pernyataan yang akan kami tanyakan pada 6 orang narasumber yang ada di studio. Untuk itu tetaplah bersama kami di Head to Head.